semua, saya sedang menempuh perjalanan untuk tiba di wilayah Kampung Budaya Sindang Barang yang berlokasi di Bogor, dan saya memerlukan waktu berkisar 30 menit dari stasiun Bogor. Kini saya sudah berada di wilayah Sindang Barang, tetapi masih harus menempuh perjalanan untuk benar-benar tiba di Kampung Budaya. Inilah salah satu pemandangan yang pertama kali saya lihat ketika berada di salah satu kampung budaya sebagai kampung adat di wilayah Bogor. Setelah menempuh perjalanan cukup lama, akhirnya saya benar-benar tiba di Kampung Budaya Sindang Barang dan akan melanjutkan dengan berwawancara kepada salah satu kokolot untuk mengetahui beragam tradisi dan keunikan yang ada di kampung ini. Dulu Sindang Barang itu didirikan abad 11 abad 12. Itu kampung adat di bawah naungan Kerajaan Pakuan Pajajaran. Di abad 1482-nya putri salah satu dari kampung adat Sindang Barang ada yang nikah dengan Raja Pajajaran. Itu. Jadi seolah-olah ini pemerintahan kecil yang membawahi kampung-kampung adat lainnya. Kalau kampung budaya ini ada benang merah ke Pajajaran, ke kampung adat pertama. Kami hanya meneruskan terus. Jadi salah satu untuk mempertahankan budaya yaitu ada upacara adat yang tidak bisa ditinggal. Itu deh di latar belakang kampung adat Sindang Barang ya. Sekarang bukan hanya cerita turun temurun, ada salah satu budaya yang yang masih dipertahankan, yaitu ada upacara adat. Upacara adat itu zaman dulu namanya Serentahun Guru Bumi. Itu setiap tahun itu patokannya ke panen padi. Intinya syukuran dulu usaha mungkin lebih ke tani ya gitu ya. Jadi syukuran panennya berlimpah gitu kan istilahnya, mengadakan upacara adat. Kampung Budaya Sindang Barang menjadi salah satu kawasan yang terus melestarikan budaya serta kearifan lokal masyarakat setempat. Berkaitan dengan keyakinannya, dahulu masyarakat menganut Sunda Wiwitan, tetapi sekarang sudah banyak yang beragama Islam. Upacara adat tetap diberlakukan sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen yang melimpah. Menurut kokolot setempat, upacara ini juga menjadi salah satu keunikan yang berada di Kampung Budaya Sindang Barang. Yang jadi keunikan upacara adat Serentahun, karena ada upacara Serentahun itu ada beberapa titik budaya yang benar budaya gitu istilahnya. Contoh numuk padi, tangdindrung. Orang yang datang ke sini, orang kota tuh senang belajar numuk padi. Itu yang unik ya. Yang hal-hal seperti itu deh yang dicari, karena itu tidak ada di setiap kampung. Kalau main bakyak, main egrang, orang bisa pada bikin. Di sekolahan juga mungkin ada ya yang gitu-gitu. Tapi kalau udah numuk padi masak itu mah pakai dangdang, pakai itu yang unik. Jadi orang datang ke sini banyak nyari yang unik-unik yang masih ada peninggalan zaman dulu. Perkampungan yang masih merepresentasikan jati diri masyarakat Sunda membuat banyak orang tertarik untuk berkunjung ke wilayah ini. Di kampung ini juga terdapat salah satu pantrangan dan larangan yang diberlakukan oleh masyarakat setempat. Kalau ada lagi halangan, jangan masuk situs. Oh iya, jangan masuk situs. Nah, situs itu tempat ibadahnya orang Sunda zaman dulu. Karena dulu belum ada sholat 5 waktu. Ya, jadi ibadahnya orang Sunda harus di tempat yang jarang dilalui orang, karena itu
tanah yang disakralkan, yang disucikan. Di orang Sunda itu bukan nyembah ke batu berdiri begitu. Itu tetengger patokan tempat ibadah. Itu batu mah tempat peletakan batu pertama, tandanya kampung itu didirikan. Dia ibadahnya menyatu dengan alam, mendekatkan diri ke Sang Pencipta. Karena orang Sunda ada 2 dalam 1 bulan yang disakralkan. Jadi ada 3 tanggal. Pertama, alam berputar ini bisa mengeluarkan energi. Makanya orang Sunda, kenapa kalau ada lahir hari Kamis, nanti kalau bikin rumahnya menghadapnya ke sana ya. Karena hari Kamis itu energi kehidupannya ada di selatan, ada selatan timur. Orang Sunda dulu begitu. Karena tahu, bukan magic, ilmu Sunda itu tahu perputaran alam. Itu kalau lawangnya ke barat dan ke utara itu jangan, itu lawang musibah bagi yang lahir hari itu. Begitu orang dulu mah begitu. Itu salah satu pantrangan kalau orang Sunda bikin rumah pun tidak sembarangan menghadap. Rumah adat menjadi salah satu hal yang paling ikonik di Kampung Budaya Sindang Barang, yang memiliki fungsi berbeda seperti tempat tinggal untuk kepala adat, untuk tempat tinggal warga, menyimpan padi, dan untuk berkumpul. Ibadahnya pun ada yang disakralkan dalam 1 bulan tuh 3 kali. Pertama tanggal 1 dia memohon sama yang kuasa. Itu di luar rumah. Jadi dia sistemnya orang Sunda benar menggali ilmunya lebih ke alam, tidak tersirat ke alam. Jadi ibadahnya itu menyatu dengan alam. Tanggal 1, nanti perubahan tanggal lagi tanggal 13 malam ke-14. Makanya tanggal 14, kenapa di Jawa ini ada istilah disakralkan ngebungbang, ada gitu ya. Ngebungbang sebetulnya sederhana. Kita mendekatkan diri ke Sang Pencipta sampai tanggal 30. Itu ibadah yang disakralkan oleh orang Sunda. Jadi sebetulnya di Sunda tuh luas deh, kalau istilahnya digali benar-benar luas, nggak ada yang bertentangan dengan agama manapun. Itu cuman orang yang taunya belum tahu yang sebenarnya, sudah menganggap itu salah gitu. Masyarakat Sindang Barang berupaya untuk mempertahankan kesenian dan ritual tradisi Sunda yang telah ada. Maka tidak mengherankan jika kesenian dan tradisi Sunda lainnya masih bertahan di masyarakat Kampung Budaya Sindang Barang. Salah satu budaya, makanya kalau ada di sebuah adat mana saja, kalau ada upacara adat, cobalah kita mengunjungi, datang. Nanti lama-lama kita tahu. Kalau istimewa kita tidak dekat, maka kita tidak akan tahu. Tapi nanti setelah tahu, kita makin penasaran. Untuk anak-anak muda, maju terus, jaga budaya. Itu sampuraning insun. Budaya Sindang Barang memiliki nilai-nilai budaya yang tercermin dari bangunan-bangunannya serta masyarakatnya yang mampu untuk mempertahankan kearifan lokalnya merupakan salah satu hal yang patut untuk ditiru oleh masyarakat luas.